Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Don't judge me. I just wish you knew. That's just like you. Oke, kita kembali lagi di channel BWX Movement. sekarang kita ada di Cosmo Coffee dan kita sudah bersama ownernya si Cosmo Coffee langsung. Kita akan kulik dia jualan apa saja. Kita akan tanya-tanya di sini. Selalu tonton kita ya. Yuk, kenalkan dirinya siapa? Perkenalan bareng ya. Ya, Oke. Adi dari sini aja sih sebenarnya, asal Ringin Pitu. Asal Ringin Pitu ya? Iya. Jadi dari sini paling sekitar 2 kilo 3 kiloan lah. Ini penasaran ya, kok namanya Cosmo? Kenapa kasih nama kopinya Cosmo? Apakah ada cerita-cerita di balik nama ini atau gimana? Bisa diceritain? Kalau Cosmo sendiri sebenarnya kan nggak tahu asalnya dari mana. Kan O-nya di belakangnya kan double tuh. Ya. Bukan O-nya satu. Nah, kalau double O itu sapi dulu itu. Ceritanya dari sapi, susu sapi lah. Cosmo dari kopi. Jadi simpel aja sebenarnya, Cosmo itu aslinya kopi sama susu. Oh, sudah. Awalnya kopi sama susu gitu. Iya, sebenarnya seperti itu aja, simpel aja. Tulisannya double O, itu aja. Terus Cosmo sendiri ini berdiri dari tahun berapa sih? Namanya tempatnya. Cosmo dari 2014. 2014. Tapi dulu setahunnya nggak di sini kan tempatnya ya? Ya, dulu Awalnya. di sebelumnya di sebelahnya itu sekitar 100 meter dari sini. Kalau yang di sini sendiri Cosmo sudah berapa tahun? Kita pindah di sini dari bulan Agustus 2020 ya. Oh, berarti 2020. hampir belum setahun ya? Iya, belum. Baru 7 bulan. Akan selalu lewat sini sih. Dilihat tuh rame, terus konsep yang ditawarkan Cosmo itu buat para penyuka kopi itu apa? Kalau Cosmo sendiri memang bukan kafe atau bukan apalah kalau kita sebutnya, memang warung aja. Jadi memang kita nyediain kopi itu memang bener-bener kopi aja. Memang nggak ada menu lain selain kopi. Misalnya ada teh atau apa itu nggak punya kita memang. Jadi khusus Fokus kopi ya? ke kopi Kopi, aja. iya khusus ke kopi aja. Terus ini bahan-bahannya kopinya dari mana? Dari Banyuwangi kah atau dari luar kota juga ada? Ada Banyuwangi, ada luar kota memang. Tapi memang di sini regulernya memang dari Banyuwangi. Oh, Yang reguler dari Banyuwangi ya? Oh, tuh jadi biji kopinya tuh langsung ya dari Banyuwangi langsung. Ini kita juga lagi coba kopinya ya. Mantep. Dulu sebenarnya sebelum terinspirasi membuat Cosmo ini, Mas Hadi itu dulu sempat sekolah barista atau otodidak belajarnya? Kalau sekolah barista mungkin enggak ya, Ya, karena nah. sangat mahal sekolah barista. Mungkin Bang David, Bang gua juga tahu lah ya berapa itu sekolah barista. Jadi kita mengalir aja. Memang ada beberapa perjalanan itu tahun 2014 itu memang sebelum-sebelumnya suka nongkrong juga. Oh, suka. Suka Kopi. nongkrong juga di tempat teman kopi-kopian yang tapi di luar kota sih, bukan di Oh, di luar Banyuwangi. kota. Ya. Jadi dulu sempat merantau kemana nih? Terakhir di Jakarta. Oh, dari Jakarta itu Iya. bawa ilmu ini? Salah satunya. Oh iya. Berarti emang diajarin dari temen ke temen Nah, atau emang dari nonton YouTube atau eksperimen sendiri nih? Kalau seiring perjalanan waktu memang dari awal dari teman-teman lah ya, ini gini akhirnya kalau untuk menu dan teman-teman yang lain nih sambil ngalir ya. Oh, sambil ngalir. Ngobrol sama temen enaknya seperti apa, kalau kopi ini dikasih apa enak apa enggak gitu kira-kira. Gitu. Terus dari dulu sampai sekarang udah dapat berapa menu di sini kopinya? Berapa varian?
berapa ya, sekitar paling ada 15-an lah ya. Ya, 15. 15. Terus yang paling favorit nih biasanya yang paling ramai banget di order di sini. Yang kemungkinan yang ini. Oh, Vietnam Nah, kopi Vietnam ya, Vietnam. Cuma alatnya nggak ada ini. Pas kebetulan nggak ada alatnya. Vietnam kopi ini enak banget teman. Terus buat teman-teman yang nggak suka kopi yang terlalu pahit itu biasanya pesannya apa? Ada memang beberapa menu yang istilahnya nggak suka pahit ya. Suka Mungkin larinya ke es atau mungkin es kopi susu atau es, ada beberapa es yang kopinya memang kita minim. Jadi istilahnya nggak terlalu banyak kopi tapi masih ada Rasa-rasa kopinya. rasa kopinya, iya. Memang kita awalnya memang nggak mau lepas dari bahan baku kopi. Iya, iya. Karena kopinya memang harus ada, ngikut terus ya ikut aja terus dari menu-menu yang ada. Nah, ngomong-ngomong Cosmo Cafe nih ya. Ini konsepnya keren banget loh. Dulu inspirasinya Go green ya? gimana sih? Kok bisa terinspirasi konsepnya Go Green kayak gini? Kalau konsep memang nggak tahu ya, setelah pindah dari yang sebelumnya Ya, kita tempat memang lama. kayak gubuk gitu, memang dulu emang inspirasinya gubuk kayak di desa-desa gitu. Terus kita pindah ke sini, tempatnya alhamdulillah agak luas. Jadi kita konsep banyak tanaman sebenarnya. Oh, jadi biar lebih fresh. Lebih fresh ya. Kan semakin lama katanya semakin panas dunia ini kan. Jadi Panas. kasih aja tumbuh-tumbuhan apalah. Nah, ini akhirnya masuk ini tumbuhan ini markisa. Padahal kan Bisa. jarang ya, rata-rata kan kalau coffee shop kan paling mereka cuma nonjolin tempat-tempat yang simpel atau tapi di sini asik loh. Jadi buat teman-teman ini yang pengen banget ngopi tapi suasananya dengan suasana alam, tapi males kayak ke gunung atau kemana, kalian bisa datang ke langsung sini. di sini. Ya Ini tepatnya cocok di tempatnya. Jalan Patok 11 atau Selatan mungkin jembatan paling enak. Kalian bisa jembatan Patok 11 itu selatannya sedikit. Berapa ya. meter dari jembatan? 100 meteran lah ya. Iya, 100 meteran. ya. Kanan jalan kalau kalian dari arah tembok. Kalau dari arah Kaldimo kiri jalan. Pokoknya kalian lihat aja selatan jembatan itu ada tempat rame kopi, yaitu udah tempatnya. Nah kalau kalian dari luar kota, mungkin kalian pingin wisata ke Alas Purwo, Kalian bisa mampir ke sini bisa juga. mampir, cocok nih. Destinasi kopi lah. Di Cosmo sendiri ini ada snack-snacknya atau mungkin makan-makanan ringannya atau cuma Kopi aja. kopi? Semuanya kita kan di sini Ya. datang mau ngopi, kita butuh cemilan nih. Ada. Ada beberapa cemilan, memang nggak terlalu banyak kita memang. Jadi istilahnya memang ada beberapa kayak misalnya kentang yang umum lah ya, kentang, iya, roti kering-kering bakar gitu gitu. ya. Terus ada jajanan-jajanan pabrikan lah istilahnya, ada beberapa macam itu. Dan juga ada kalau misalnya lapar ya paling berat ya kayak mie gitu, mie instan gitu. Nah ini mungkin kalau teman-teman di Banyuwangi atau luar kota nih, yang seumpama pingin usaha coffee shop kayak gini nih, masukannya dari Mas Hadi sendiri kayak gimana? Kalau untuk memulai sebuah usaha coffee shop ini? Kalau untuk coffee shop sendiri ya, yang pasti harus memang menyukai pertama, umum lah. Jadi harus tahu. Harus tahu dari mulai dari bahan baku, mungkin suppliernya seperti apa, cara meraciknya apa, itu udah istilahnya memang harus punya basic ya. Basicnya harus punya. Yang kedua, istilahnya harus bisa jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu maksudnya kamu pengen punya kedai atau warung atau coffee shop yang seperti apa. Misalnya kalau saya cuma istilahnya seperti ini, saya pengen punya warung yang ada misalnya ada tanamannya. Ya sudah kayak kasih ke tanaman, terus nanti konsep menunya seperti ini, istilahnya harus enaknya apa ya namanya, otentik atau apa? Otentik ya. Nah, kayak gitu. Simbol otentik. Kayak gitu. Tapi bener loh, di sini tempatnya enak. Kalian juga bisa ngajak pacar ke sini. Kalau yang nggak suka kopi, pacarnya beliin yang lain. Tetap ada kopinya, cuma lebih jauh dari yang kita minum sekarang rasanya. Ada manis-manisnya, kayak pacar kalian. Terus ada nggak yang pernah nanyain, Mas, aku ajarin dong Bikin kopi cara kayak bikin gini. kopi kayak gitu. Pernah Ada nggak? istilahnya kayak suruh ngajarin untuk jadi barista kalau mereka tuh mau buka usaha. Ada?
Ya kalau aku sebutnya bukan ngajarin lah ya, sharing aja. Sama aku juga dulu masanya aku juga nggak minta diajarin atau pengen diajarin kan. Mereka juga nggak mau bilangnya kayak gitu. Jadi sharing aja. Kalau misalkan bikin kopi, ini harusnya seperti apa sih? Nah itu aku sharing ke sana biasanya. Kalau entah dia nanti mau buka sendiri atau mau saya mau jenjang karir lah bekerja, ya monggo gitu. Nggak ada istilahnya kamu harus misalnya katakanlah bayar segini, enggak kayak gitu. Kan dulu waktu pertama pandemi itu kan dilarang nongkrong ya sampai malam. Itu gimana sih? Ya, rasanya? Sampai sekarang sebenarnya. Tapi ada siasat khusus nggak untuk menghadapi pandemi ya? Yang dulu memang pandemi waktu di sana itu memang istilahnya memang kerasa banget lah ya. Jadi mungkin hari-hari memang ya istilahnya itu pasti. Terus yang pindah ke sini memang kita arahan dari berbagai pihak lah ya, dari kepolisian, dari pihak desa itu memang protokol harus ada. Misalnya kayak cuci tangan, hand sanitizer, masker, mengikuti protokol. Harus ngikutin itu juga. Ya normalnya seperti itu. Jadi kan kita pandemi udah 1 tahun. Iya. Di sini normal seperti biasa itu berapa bulan sih perjalanan dari yang sepi waktu pertama pandemi sampai sekarang tuh sepinya udah berapa bulan? Terus ramenya ini mulai berapa bulan lagi juga? Di sini udah 7 bulan ya. Setelah normal. Sudah mulai normal. Kan juga ada beberapa. Kita kan ini kayak istilahnya kayak bukan produk unggulan sih ya. Di sini bisa buat nobar kan. Nobar. Buat kalian yang suka bola biasanya nobar bola bukan bokep. Ini kalian. Bukan nobar Sugiono. Yang suka bola, GP biasanya ya. Bola Sabtu Minggu Liga Inggris, liga-liga semua kan main tuh. Nah, bisa buat nobar. Nah, Cosmo ini buka dari jam berapa sih? Dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya udah buka nih. Sudah siap kita sampai nggak tahu sampai jam berapa. Yang pasti pokoknya temennya udah pulang kita pulang. Nongkrong ya jangan tutup lah, kasihan nanti mereka di sini di dalam terpenjara. Nggak boleh diusir katanya. Nah, terus untuk di Cosmo sendiri nih yang meracik minumannya Mas Hadi sendiri atau punya pekerjaan? Semenjak pindah ke sini kita memang ada teman gitu. Mbak Tasya yang tadi. Berarti dulunya itu sendiri, semuanya sendiri. Nah, semua sendiri sama istri lah ya. Sama istri, sekarang siang ada temennya Mbak Tasya. Malam tapi masih kita sama istri sendiri aja berdua masih. Mbak Tasyanya jomblo apa tidak itu? Mbak Tasya jomblo, Mbak. Jomblo apa enggak? Oh, enggak jomblo, Mas. Jangan kesini. Jangan kesini buat jedekin Mbak Tasya ya. buat ngopi. Kalau deketin Mbak Tasya jangan, enggak jomblo katanya. Sudah ada yang punya. Nah, gini nih, jadi Mas Hadi ini tipikal orang yang suka kopi pakai mesin yang sudah canggih atau lebih suka manual? Sebenarnya manual apa otomatis atau mesin atau enggak tergantung kita ya. Tergantung kita itu maksudnya apa? Mungkin ada beberapa faktor nih. Mungkin satu budget, yang kedua mungkin idealis lah ya kalau aku lihatnya. Kalau saya pribadi memang awalnya mulai memang budget. Karena tahun 2014 itu di bagian mungkin ya Banyuwangi secara keseluruhan mungkin masih jarang kopi-kopi gitu ya. Mungkin ada beberapa di hotel-hotel besar itu baru sudah ada. Kalau untuk kedai dan coffee shop yang kecil-kecil memang belum ada. Masih jarang ya? Masih jarang sekali. Jadi memang budgetnya minim, akhirnya jadi manualan. Tapi kalau untuk kualitas rasa, menurut Mas lebih ngaruh nggak antara manual dan mesin gitu? Lebih enakan mana kalau menurut Mas pribadi loh? Oke. Sebenarnya manual sama mesin memang beda jauh. Nggak bisa istilahnya di head to head. Diperbandingkan secara langsung memang nggak bisa. Karena memang secara peralatan sudah beda jauh. Cuma memang kalau untuk manual memang kita itu sebenarnya kalau ngikutin gelombang-gelombang kopi itu mungkin dinamakan gelombang ketiga. Jadi memang kita mengandalkan kopi itu sendiri. Memang rasa dari kopi rasanya kopinya sendiri ya. Jadi rasanya kopi. Nonjolin kopi. Jadi nanjalin rasanya kopi biar nggak kalah sama mesin-mesin itu. Kalau istilahnya penanya ngomong perang sama mesin nggak bakalan menang karena dia lebih cepat, lebih praktis, lebih macam-macam banyak lah ya. Makanya kelebihannya banyak. Jadi manual itu memang harus bisa menonjolkan karakter kopi-kopi itu. Salah satunya manual itu.
bagus. Dan yang dari Banyuwangi kan katanya bijinya dari Banyuwangi ya kopinya ini. Ya, betul. Dari desa mana sih? Yang terakhir ini ada dari Kalipuro. Oh, Kalipuro. Yang ya? terakhir, Hmm. iya. Yang terakhir Kalipuro. Jadi Ini juga Mas dari Hadi Kalipuro ini- yang ini yang aku minum ini dari Kalipuro juga. Ya, ini 3 ini Kalipuro semua. Jadi Mas Hadi itu langsung survei ya Ya. setiap pembelian gitu. Kita kalau pembelian kopi memang dicek dulu ya, maksudnya ke beberapa itu kita cek, maksudnya dia itu bisa menyediakan kopi dengan kualitas yang kita mau apa enggak gitu ya. Nah kalau kita sudah dapat yang bagus ya sudah kita pakai dia terus. Nah, cara untuk mengetahui biji kopi yang bagus itu apa enggaknya. gimana sih kalau tipsnya dari Mas Hadi itu? Kalau untuk pemula-pemula nih yang mau belajar untuk Memilih tahu, biji. ya, memilih biji. Yang pasti kalau kita orang awam ya, kalau biji yang apa yang matang apa yang mentah nih? Matang-mentahnya ada. matang mentah. Semuanya. Semua Kalau- kata-kata nggak ngerti ya. Iya. Karena kalau aku kan beli biji kopi ya udah yang bentuknya, besar-besar, yang semok gitu ya. Sukanya yang semok-semok soalnya. Kalau yang matang memang nggak begitu kelihatan ya. Kalau secara fisik nggak kelihatan karena dia sudah hitam semua lah, Iya. enaknya ngomong Roasting udah hitam coklat gitu. Cuma biasanya di situ ada yang gampangnya itu ukuran pertama. Ya, Ukuran yang besar semok tadi kecil, ya. besar Semok kecil. sama krempeng. Terus misalnya besar kecil. Yang kedua misal bentuk fisiknya, dia ada yang pecah atau ada yang sobek atau ada yang bolong. Nah kayak gitu-gitu harus kita emang harus jeli kalau yang untuk sudah roastingan. Biasanya kalau ukurannya beda, nanti diseduh pun Ngaruh, akan berbeda ya. Terus ada yang pecah-pecah, ada yang bolong-bolong, itu pun nanti kalau ketika diseduh pun akan berbeda. Pokoknya dicari yang secara Bagus lah ya. secara Yang fisik fisiknya bagus. Itu yang untuk yang sudah di roasting. Untuk teman-teman yang pengen melihat ya itu, kalau udah beli dapat ternyata ini kok nggak seragam, ini kok ada Ya. yang sobek-sobek. Nah itu jangan dipilih lah, enaknya kayak gitu. Sering ya kadang ada yang maksudnya yang supplier yang nakal gitu ya, dicampur gitu. Pernah Iya. sih ketipu. Kalau Kita nggak hati-hati itu. masnya tuh beli kopi terus ketipu barangnya jelek padahal bilangnya bagus, pernah nggak? Iyo di awal-awal tahun tuh kayak gitu. Awal pertama waktu 2014 itu seperti itu, hampir 2 tahun malah. Nyari yang untuk yang roastingan itu, yang awal tahun tuh nyari roastingan yang pas tuh siapa gitu. Iya. Kayak gitu. Susahnya di situ. Bukan ketipu sih, keblocok. Sama saja. Kayak kalian ketipu sama pacar kalian. Katanya di rumah tapi keluar. Nah, ngomong-ngomong tentang kopi nih, apakah di Cosmo juga nyediain biji kopi? Semua kayak Ya, teman-teman itu. luar kota mungkin pengen Oleh-oleh bawa oleh-oleh atau mulai itu Ya. sudah punya sendiri atau sistemnya gimana? Kalau misalnya kayak oleh-oleh atau apa, memang kita nggak nyiapin ya. Cuma kita kalau misalkan mau beli kopi Banyuwangi, kita bisa siapin. Bisa siapin ya? Karena pertimbangannya pertama itu kalau kopi itu sudah disiapin jauh-jauh hari, biasanya kan kesegarannya Oh, ya, turun. iya. Nah gitu. Kita pengennya Fresh dia ya? pesan, itu barang baru di roasting, misalnya seperti itu. Terus jadi roastingnya di sini. Iya. Wah, di roasting kirain- sendiri nih ya hasilnya. Iya. Ini roasting. Jadi spesial. teman-teman Jadi yang pengen beli biji kopi, entah yang masih mentah atau yang sudah roasting, nanti bisa langsung hubungi Mas Hadi ya di description, kita akan taruh IG-nya Cosmo, oke? Jadi teman-teman bisa kontak langsung di sana. Jadi kalau kalian juga pengen lihat-lihat menu apa aja yang ada di Cosmo bisa langsung cek IG-nya. Jangan lupa follow ya. Follow terus. Jangan lupa juga subscribe channel kita ya, BWX Movement. Jadi biar kalian dapat update terus video-video atau konten-konten terbaru yang menginspirasi teman-teman semua. Jadi buat kalian yang pengen buat usaha kopi jangan malu-malu juga buat bertanya. Nah ini Salah satunya bisa ke sini atau kemanapun. Boleh Hanya ke tanya sini, kopi. boleh. Jualnya kopi Tanya-tanya jangan aja, tanyanya ke tukang nasi goreng. Salah kalian. Boleh. jadi ini maksudnya pertanyaan terakhir ya. Oke. Jadi dari Mas Hadi sendiri masukannya buat teman-teman kaula muda nih untuk kedepannya biar hidupnya lebih terprospek tuh gimana maksudnya kiat-kiat gitu maksudnya. Ada pesan-pesan khusus Dalam nggak? memulai usaha apapun itu sih. Nggak harus kopi ya maksudnya. Iya. Pesan-pesannya. Sebenarnya kalau
apa ya pesan apa sharing lah ya, sharing dari sharing. pengalaman pribadi itu. Kalau untuk kan banyak tuh sekarang memang anak-anak muda itu yang pengen maju itu tapi kadang-kadang bingung kan. Ya. Nah itu tentukan aja. Sekarang misalkan kalian punya pilihan misalnya 1, 2, 3 ataupun berapa pilihan aja. Tentukanlah salah satu yang kamu inginkan, yang ingin kamu lakukan. Iya, iya. Nah setelah kamu ingin lakukan yang pilihan itu, sungguh-sungguhlah di situ gitu aja. Yang penting jangan clean plan berarti ya. Iya. Jadi fokus di satu tujuan gitu ya. Tujuannya di Ya, situ. semua usaha pasti ada jatuh bangunnya kan. Ya Iya, emang betul. kadang kan nggak gampang orang lihat itu usaha gini enak nih pasti Iya. untungnya banyak. Hmm. Ini. Padahal kenyataannya tuh, waduh jatuh bangunnya. Pasti susah. juga orang kan lihat Cosmo juga, dulunya kayak gitu, cepat sekali pindah tempat langsung Sekarang gede. seperti ini ya. Modal berpengaruh nggak? Sebenarnya modal ada pengaruhnya tapi nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar. Skill tetap ya. Ya kemauan dan kerja keras itu harus nomor 1. Promonya kok bisa sampai kayak gini, bisa ramai gini promonya, cara promonya gimana? Lewat sosial media kah atau dari mulut ke mulut? Ya itu dia. Kalau untuk Cosmo memang dari awal memang ide awalnya memang nggak istilahnya nggak naruh iklan lah enak Ya. ngomong ya, nggak naruh iklan sama sekali. Memang kita nguatin teman-teman yang di sini tuh kayak keluarga semua. Jadi memang mereka itu datang ke sini bukan sebagai pembeli lah ya. Jadi sebagai Kita anggap Jadi sebagai Cosmo keluarga. ini ya kayak rumah mereka sendiri lah ya. Tapi jangan dikontrakin. Merasa punya rumahmu sendiri terus kamu kontrakin, salah. Keluarga dalam maksud kita berteman baik. Iya. Bukan keluarganya kamu minta uang pak. Kasihan Mas Dadinya jual kamu minta pak. Aduh. Oke, kalau begitu terima kasih waktunya. Ya, buat Mas makasih Dodi. Om Sukses terus buat David. Cosmo. Makasih. Om Sukses David. selalu. Makasih. Terus jangan lupa kalian ingin kita datengin siapa lagi setelah Mas Hadi ini. Oke. Jangan lupa tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, share, komen, terus bunyikan lonceng yang ada di HP kalian biar kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video yang terbaru. Salam Banyuwangi Movement.